Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwatal iman, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati pagi ini dengan kondisi sehat walafiat, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita perbanyak tahlil, takbir dan tahmid ini di hari-hari yang mulia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang ringkas, mudah dipahami dan sangat-sangat bermanfaat. Kitab Khudh Aqidatak, ambillah akidahmu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karya Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian dua kalimat syahadat. Ini merupakan adab di dalam memulai sebuah karya tulis. Para ulama terbiasa dengan adab seperti ini. Setelah beliau membukanya dengan muqaddimah ini, beliau berkata, amma ba'du. Ini untuk perpindahan kepada pembahasan yang lain. Beliau berkata, fahadhihi as'ilatun hammah fil aqidah. Jadi isinya kitab ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam perkara akidah. Ujibu 'alaiha. Aku akan menjawab pertanyaan tersebut ma'a dzikrid dalil minal Qur'ani wal hadis, dan disertai penyebutan
dalil baik dari Quran dan hadis. Liyatma'innal qari'u ila sihhatil jawab, supaya orang yang membaca kitab ini dia tenang hatinya dan percaya akan kebenaran isi yang ada pada kitab ini. Karena agama kita baik akidahnya maupun fikihnya maupun ahkamnya, adabnya, semuanya dibangun di atas dalil, tidak dibangun di atas pernyataan-pernyataan buatan manusia, tidak, tapi semuanya dibangun di atas dalil. Bahkan ijma yang merupakan hasil ijtihad itu juga bersandar pada dalil. Semuanya tidak ada yang bisa lepas dari dalil, baik dari kitab maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kitab ini membahas akidah secara khusus? Lianna aqidat tauhid, dikarenakan akidah tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah semuanya kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Asasus sa'adatil insan, dia merupakan landasan utama, acuan dasar kebahagiaan hidup seorang manusia fid dunya wal akhirah, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Asasnya adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia fisyaqa, dia dalam keadaan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Allah musta'an. Wallahu as'alu an yanfa'a bihal muslimin, dan aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan risalah ini, kitab yang ringkas ini, Allah memberikan manfaat kepada kaum muslimin, wa yaj'alaha khalisatan lillahi ta'ala, dan semoga Allah menjadikan kitab ini benar-benar ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada niatan-niatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ada pertanyaan, limadza khalaqana Allah? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Jawabannya, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Wad dalilu qauluhu ta'ala fi suratid Dhariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi Allah menciptakan kita untuk menyembah kepadanya, untuk beribadah kepadanya, wala nusyriku bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi Allah menciptakan kita itu tentunya ada tujuan yang mulia di balik itu semua. Bahkan dalam konteks kita sebagai manusia, ada orang membuat sesuatu kemudian dilempar begitu saja, itu masuk akal atau tidak? Jawabannya tidak. Jika ada orang membuat sesuatu kemudian dibuang gitu saja, itu menunjukkan otaknya enggak waras, manusianya tidak waras. Kalau itu pada haknya manusia dianggap enggak waras, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita terus enggak ada tujuannya? Mustahil. Allah menciptakan kita pasti ada tujuannya. Tujuannya Allah menciptakan kita biar kita menghambakan diri kepadanya. Toh dia yang menciptakan kita, maka jadikan diri ini berhamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berhamba kepada selainnya. Allah yang menciptakan kita, wajar, pantas dan layak, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba, Allah yang menciptakan dia, maka tidak boleh dia semaunya sendiri lantas menjadikan hidupnya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak boleh. Allah meminta kita untuk kita menjadi hambanya, tidak mencari selainnya. Itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk menjadi hambanya, menghambakan diri kepadanya. Namanya menghambakan diri kepadanya, maka perbuatan kita itu kita lakukan semata-mata untuknya. Sebagaimana budak
perbuatan dia semata-mata untuk tuannya, maka kita sebagai budaknya, hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan kita semuanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan kita, dia memberikan kita rezeki, dia memberikan kita kesehatan, kenikmatan hidup di dunia dengan anggota badan yang sempurna seperti ini. Allah musta'an. Kita manusia ini kalau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal perbuatan kita, niscaya kita akan binasa. Laula, kalau seandainya bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, niscaya manusia binasa. Karena manusia sehebat apapun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mampu memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, untuk menghambakan diri kepadanya, melakukan perbuatan semuanya semata-mata untuknya. Dalilnya adalah firman Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan demikian, maka tidak boleh manusia berbuat untuk selain perkara ini. Jadi hidupnya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjadi abdud dinar, hambanya dinar, dirham, hamba dunia, hamba materi, hamba kemewahan, hamba-hamba yang lain, tidak. Tapi kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan tercapai tanpa manusia memiliki ilmu, kabar-kabar dari langit yang tertera di dalam kitab maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa haqqullah," dan haknya Allah 'alal ibad, atas para hambanya, ayya'budu, supaya para hamba menyembahnya, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini dalil dari kitab maupun sunnah. Jadi kita membuat pernyataan dalam perkara akidah wajib berlandaskan dalil baik dari kitab maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan pernyataan-pernyataan dalam bab akidah kepercayaan enggak ada landasannya, maka itu bukan kita, umat Islam itu enggak ada. Oh, katanya gini, kalau nanti pegang piring, makanya pegang piring di bawahnya piring gini, ya, nyonggo piring nanti hidupnya akan disonggo sama orang tuanya kalau besar, nggak bisa mandiri. Ini keyakinan. Landasannya apa? Dari mana dapat seperti itu? Maka keyakinan-keyakinan yang tidak dibangun di atas kitab dan sunnah, pasti itu keyakinan khurafat. Itu adalah hayalan-hayalan saja, buatan-buatan saja, kepercayaan yang tidak berdasar. Tapi kita umat Islam, kepercayaan kita, akidah kita, itu semuanya berlandaskan, bersumberkan pada dalil samawi, dalil langit, kabar dari langit, baik yang tertera dalam kitab maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah tahu bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya. Mahil ibadah. Lantas ibadah itu apa kalau begitu? Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al. Jadi ibadah itu adalah ismun jami', mencakup segala sesuatu, lima yuhibbuhu Allah wa yardah, segala sesuatu yang Allah mencintainya dan meridainya, minal aqwali wal af'al, dari ucapan dan perbuatan. Jadi kalau ucapan kita, perbuatan kita itu Allah meridainya, Allah mencintainya, maka itu namanya ibadah. Dan bagaimana kita bisa tahu perbuatan itu, ucapan itu dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya kita lihat dalil, apakah Allah memerintahkannya atau tidak, apakah Allah membolehkannya atau tidak. Kalau tidak, berarti Allah enggak meridainya. Kalau enggak ada kabarnya, berarti Allah enggak meridainya. Jangan mengklaim ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kabarnya. Enggak ada kabarnya, enggak ada stempelnya, enggak ada SK-nya, enggak ada izinnya. Makanya orang berbuat sesuatu enggak ada izinnya, ini secara hukum ketatanegaraan saja ya, berbuat enggak ada izinnya itu enggak diridhoi. Apalagi ini terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Maka jangan berbuat sesuatu
berharap ridho Allah Subhanahu wa taala lantas tidak ada landasan hukumnya, tidak ada dalilnya, ini mustahil Allah meridhoinya. Jadi semua hal yang Allah meridhoinya, baik ucapan dan perbuatan, itu namanya ibadah, yang untuk itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia kita. Kaddu'a was-salati wad-dabhi wa ghairiha, seperti doa, salat, menyembelih dan yang lainnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku dan nusukku, menyembelihku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu ucapan dan perbuatan, nusuk menyembelih itu ucapan dan perbuatan, mahyaya kehidupan mencakup ucapan dan perbuatan, mamati dan kematian yaitu ucapan dan perbuatan. Bagaimana kematian itu ucapan dan perbuatan? Yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala atau berjuang, berdakwah, semuanya dengan ucapan dan perbuatan, semuanya lillahi rabbil alamin. Yaitu semuanya dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Ama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba itu bertaqarrub kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ahabbu ilayya, yang paling aku cintai, mimma aftaradtuhu 'alaihi, dari apa-apa yang aku telah wajibkan kepadanya. Jadi hal yang paling Allah cintai adalah apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mewajibkan salat 5 waktu, mewajibkan salat subuh, mewajibkan salat asar. Allah mencintai perbuatan tersebut melebihi salat duha dan perbuatan-perbuatan sunnah yang lainnya. Berarti perbuatan yang paling Allah cintai adalah perbuatan yang wajib. Dan perbuatan wajib yang paling sering kita lakukan adalah ibadah salat dalam sehari 5 waktu. Setelah kita tahu bagaimana apa itu ibadah, jadi Allah menciptakan kita itu dalam rangka beribadah kepadanya. Lantas ibadah itu apa? Ibadah itu semua yang Allah cintai, baik ucapan maupun perbuatan. Lantas bagaimana ucapan dan perbuatan tersebut kita ketahui dia sebagai ibadah? Kaifa na'budullah? Lantas bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang jadi pertanyaan berikutnya. Jadi kita tahu Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu semua ucapan dan perbuatan yang Allah cintai. Lantas bagaimana kita bisa tahu ucapan dan perbuatan ini Allah mencintainya dan menghendakinya dan meridhoinya? Maka caranya kama amarana Allahu wa rasuluh, maka sebagaimana yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan. Jadi kita tahu ini adalah ibadah kalau dia diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya. Kalau tidak diperintahkan maka dia bukan ibadah yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Maulid diperintahkan atau tidak? Enggak ada. Tahlilan atau yasinan ada perintahnya? Enggak ada. Berarti dia tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bisa tahu perbuatan ini adalah ibadah yang Allah mencintainya? Maka dengan kita melihat ada SK-nya atau tidak, ada perintahnya atau tidak, ada izinnya atau tidak. Kalau enggak ada maka dia bukan ibadah yang Allah menghendakinya. Makanya kayak tahlilan, kayak maulid itu ritualnya bagaimana? Kalau sholat jelas kita buka dengan takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Jelas tata caranya jelas ibadah itu. Ya kalau tahlilan, ritualnya mau dimulai pakai apa? Takbiratul ihram atau apa? Enggak ada. Maulid Nabi, ritualnya mau dimulai pakai apa? Penutupnya pakai apa? Enggak ada. Ibadah korban ada ritualnya?
Ada tata caranya? Ada. Berarti dia Allah menghendakinya. Jadi ibadah itu kalau dia besar, jelas ada tata caranya yang terperinci dalam kitab maupun sunnah. Kok ada ibadah besar? Butuh modal gede. Enggak ada tata cara ritual yang terperinci dalam agama kita, maka ketahuilah itu perbuatan bid'ah yang Allah tidak meridhoinya. Allah tidak menghendakinya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Wa la tubtilu a'malakum, dan jangan kalian membuat batal amalan-amalan kalian, memutus amalan-amalan kalian, menghentikan amalan-amalan kalian. Jadi intinya kita ibadah ini adalah asasnya perintah Allah dan perintah Rasulnya. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Bagaimana kita bisa taat? Ya kalau ada perintahnya. Nggak ada perintahnya, bagaimana kita bisa mentaatinya? Dan kalau kita sudah taat, maka jangan sampai dibatalkan, diputus di tengah jalan. Lanjutkan dan selesaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal lantas tidak ada lantas dia bukan perkara kita, fahuwa raddun, maka dia tidak diterima, maka dia tertolak. Man 'amila amal, jadi siapa yang beramal ya enggak ada landasannya, amalan apapun ya, tidak ada landasannya, maka dia tertolak. Jadi itu tata cara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada landasannya. Tata caranya telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam kitab maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mempelajari kitab dan sunnah itu perkara yang darurat. Perkara yang penting. Tidak bisa kita ini tidak mempelajarinya. Tatkala kita tidak mau mempelajarinya, maka ya perkaranya mustahil kita ini bisa beramal soleh. Hanya semangat saja mungkin, namun tidak di atas landasan, tidak di atas ilmu yang bermanfaat, maka rugi ya, karena amalannya tidak diterima. Nah, kita sudah tahu Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu mencakup semua yang Allah cintai dan Allah kehendaki, Allah ridhoi. Dan tata caranya harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Nah, apakah tatkala kita menyembah Allah itu kita ada perasaan, ada tamak akan pahala dan takut akan siksa dan azabnya? Hal na'budullaha khaufan wa tama'a? Apakah dalam beribadah tadi kepada Allah ada ketamakan dan ada ketakutan dari siksa Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya na'am, ya. Na'buduhu kadzalik. Kita menyembahnya dengan cara seperti itu, tidak seperti orang-orang sufi yang mengatakan kita beribadah kepada Allah itu karena mencari ridhonya, bukan karena takut akan siksanya, bukan pula karena tamak akan surganya. Itu salah besar mereka. Mereka adalah mubtadi', mereka adalah para pelaku bid'ah. Karena Allah Ta'ala telah menyampaikan di dalam Al-Quran, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Sifatnya orang-orang yang beriman itu, yad'una rabbahum, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'a, beribadah dengan ada rasa takut dan ketamakan akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku minta kepada Allah surga dan aku berlindung kepadanya dari api neraka. Ini Nabi yang mengucapkan. Terus ada orang sufi, dia berkata,
Saya beribadah semata-mata hanya mencari ridhonya, bukan karena tamak akan surganya, bukan karena takut akan siksanya. Siapa dia menyelisihi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa dia membuat pernyataan seperti itu? Berani-beraninya menyelisihi pernyataan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan sok pinter, belajar dan nyerah tunduk patuh kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya, kabar Allah dan kabar Rasulnya. Jangan buat-buat kabar sendiri, jangan buat-buat pernyataan sendiri, jangan buat-buat keyakinan sendiri, akidah sendiri. Akidah kita sudah tertulis, tinggal mempelajarinya tok dan mengamalkannya. Jangan cari-cari yang tidak ada, kemudian mencari inovasi biar nanti ngetren, dapat pengikut banyak, takut nanti kalau pengikutnya habis dan sebagainya. Yaitu tujuannya duniawi. Kita ini hanya menyampaikan agama Allah, menyampaikan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Resikonya apapun kita nggak peduli. Itu hakikatnya kita beragama, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita cari pengikut yang banyak, nanti kalau pengikutnya berkurang kita takut. Enggak. Kita hanya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. A ya A, B ya B, riba haram ya haram, musik haram ya haram, selesai. Manusia suka nggak suka urusan mereka. Manusia terima nggak terima urusan mereka, nggak ada peduli. Kita hanya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencari ridhonya manusia sampai kapan? Nggak ada habisnya. Maka cukuplah kita dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, sesuai dengan izin dari Allah dan Rasulnya, dan kita menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa ketamakan dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita usahakan ibadah kita itu makom yang tertinggi, mahwal ihsan fil ibadah. Bagaimana caranya kita ini berbuat ihsan dalam beribadah? Bagaimana kita ini bisa melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya, al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Jadi makom ihsan itu kita beribadah seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita melihatnya. Jadi seakan-akan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maqam ihsan. Ihsan di dalam kita menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya bahwasanya kita di dalam beribadah kita diperintahkan untuk berusaha sampai pada maqam yang tertinggi tersebut? Allah Ta'ala berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang dia melihat kamu hina taqum, ketika kamu berdiri, wa taqallubuka fis sajidin, dan bolak-balik kamu di tengah-tengah orang yang sujud. Jadi Allah melihat kita tatkala kita beribadah qiyam, menghambakan diri kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-ihsan, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jikalau kamu tidak melihatnya, maka buatlah seolah-olah Allah itu melihat kamu. Buat perasaan Allah sedang melihat kita. Itu cara beribadah yang terbaik. Jadi kita sholat, kita sedang sedekah, memberi makan orang fakir miskin, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat kita. Ini adalah makom yang terbaik. Ini makom hati yang terbaik, tingkatan hati yang terbaik ketika beribadah.
Karena memang terus terang, tatkala makna iman kurang bersarang di dada kita, maka tatkala ibadah pun kita seakan-akan hanya formalitas saja, seakan-akan tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makom ini makom yang tidak mudah, makom yang membutuhkan perjuangan yang keras, sehingga tatkala kita setiap kali kita berdiri salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Kita sedang mengajarkan kebaikan, juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat makomnya. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam, ini bukan perkara yang mudah. Dan itu adalah makom yang tertinggi di dalam kaifiyah tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, limadza arsalallahu rusul? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Arsalahum lid-da'wati ila ibadatih. Allah mengutus mereka untuk mengajak manusia beribadah kepadanya, wa nafsi syirki anhu, dan menafikan perbuatan kesyirikan darinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus fi kulli ummah, pada tiap-tiap umat ini rasulah, seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut taghut, untuk beribadah nyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi para taghut. Dan taghut itu adalah setan yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu taghut. Itu mereka taghut. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Dan para nabi mereka itu saudara semuanya, dan agama mereka satu, yaitu Islam. Agama mereka adalah agama Islam, itu agama para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi intinya Allah mengutus para rasul itu untuk mengajak para hamba beribadah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kita kembali lagi kepada inti Allah menciptakan kita tadi. Jadi Allah menciptakan kita itu ada tujuannya. Bukan hanya menciptakan begitu saja, ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya biar kita menghambakan diri kepadanya. Lantas bagaimana kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya kita nggak tahu. Karena apa? Karena kita ini terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas, kita di atas bumi ini. Jadi kita terpisah, nggak ada komunikasi. Lantas bagaimana kita bisa tahu kita ibadahnya begini dan begitu? Berarti harus ada sesuatu yang menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya Rasul. Itulah namanya utusan. Utusan yang ada di langit, yaitu malaikat Jibril, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, turun ke bumi menyampaikan kepada Rasul, Allah nyuruh gini, merintahkan gini. Maka dari Rasul yang ada di bumi ini disampaikan kepada manusia, Allah nyuruh gini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kita baru bisa tahu tata cara beribadah, melakukan ritual, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau manusia tidak ngambil dari Rasul ini, utusan ini, maka dia akan tersesat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku meninggalkan dua hal, jikalau kamu tidak berpegang teguh kepada dua hal tersebut, pasti akan tersesat. Iya, tersesat karena kabar dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala hanya turun kepada Nabi Muhammad saja, tidak kepada manusia-manusia yang lainnya. Sehingga kalau ngambil dari manusia-manusia yang lainnya pasti akan tersesat. Ustadz, bukankah para ulama itu adalah pewaris para nabi? Iya, jawabannya pewaris para nabi. Maka yang kita ambil dari ulama adalah warisannya saja, bukan yang di luar warisan tersebut. Karena ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi kita ambil warisannya saja. Yang bukan warisannya, pernyataan-pernyataan hasil ijtihad yang di luar konteks dalil, maka ditolak.
Maka benar ucapan Imam Malik rahimahullah taala, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semuanya diambil ucapannya dan ditolak. Illa sahibu hadzal qabri, kecuali sahib kuburan ini yaitu Nabi Muhammad SAW, semuanya diterima. Ya, karena kabar langit hanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan semua pernyataan Nabi itu semuanya adalah kabar langit. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidaklah Nabi kita itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, enggak. Semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah fungsinya seorang rasul, mengabarkan kepada manusia kabar Allah seperti ini, nyuruh manusia gini-gini, maka kerjakanlah kalian manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan seruan-seruan selain Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan ma'budat, tinggalkan ma'luhat, tinggalkan ilahat ini, tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan yang diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala ini, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah Rasul diutus kepada manusia untuk tujuan ini, bukan untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Ma huwa tauhidur Rabb? Lantas apa itu mentauhidkan Rabb, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Mentauhidkan Allah ini ada dua metode. Yang pertama Allah secara zat, yang kedua manusia sebagai seorang hamba, perbuatan dia tujukan kepada siapa. Kemudian Rabb ini Allah Subhanahu wa taala itu perbuatannya apa saja, perbuatannya ciri khasnya apa saja. Maka ini tidak boleh disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb kita itu yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan segala sesuatu. Enggak boleh ini disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhidur Rabb. Tauhiduhu bi af'alihi. Jadi mentauhidkan Allah artinya satu, hanya ini miliknya Allah, enggak boleh disematkan pada yang lain-lainnya. Itu namanya tauhidur Rabb. Jadi mentauhidkan Allah bi af'alihi dengan perbuatan-perbuatannya, kal khalqi wat tadbir, seperti penciptaan dan pengaturan alam semesta. Qala ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Jadi puji-pujian semuanya hanya kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik alamin, semua alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta rabbus samawati wal ardi. Engkaulah ya Allah Rabb, Tuhan pemilik semua langit dan bumi. Jadi itu mentauhidkan Allah sebagai rububiyah. Rububiyahnya Allah itu perbuatannya seperti ini, maka itu disematkan kepada Allah, tidak boleh disematkan kepada selain Allah. Langit bumi ini semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala terjadi kesyirikan. Yang kesyirikannya lebih buruk daripada kesyirikannya orang-orang jahiliyah zaman dahulu kala yang diperangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tauhidur Rabb, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi zatnya. Tidak boleh perbuatan-perbuatan ini disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi hamba ini berbuat, perbuatannya dia tujukan kepada siapa? Jika dia tujukan kepada Allah saja namanya tauhid. Jika dia tujukan kepada selain Allah namanya apa? Namanya ini juhud, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tujukan kepada Allah dan nyabang kepada yang selainnya, maka itu namanya syirik. Itu namanya syirik. Jadi, ma tauhidul ilah, apa itu mentauhidkan ilah? Tauhid uluhiyah, ifraduhu bil ibadah. Jadi mentauhidkannya dengan ibadah kita, hanya kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala, kaddu'a wadzabhi wan nadhr, seperti berdoa dan menyembelih dan bernadar. Qala Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian, sesembahan kalian ilahun wahid, sesembahan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, tidak ada ma'budat, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa huwa, kecuali dia, ar-rahman ar-rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Dan jadikanlah yang pertama kali kalian dakwahkan syahadat, mengajak manusia bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak kita menunjukkan perbuatan kita kecuali hanya kepadanya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, ila an yuwahhidullah, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan, satu-satunya sesembahan yang berhak dimintai, tidak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang disembah, yang diibadahi, tidak boleh beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa tauhidus sifat, sifatillah wa asma'i. Lantas kalau begitu apa itu tauhid asma dan sifat? Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, mentauhidkan Allah itu dari dua sisi. Dari sisi Allah dan dari sisi hamba. Allah punya perbuatan A, B, C dan seterusnya, tidak boleh disematkan kepada selainnya. Allah punya ini dan punya ini, maka tidak boleh disematkan sifat ini kepada selainnya. Yang ngatur bumi ada wali kutub misalnya, ini syirik besar. Ini kekufuran, ucapan kekufuran seperti itu. Menyematkan sesuatu yang menjadi ciri khas Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi hak prerogatifnya Allah disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran, tidak bisa ditoleransi. Mati maka dia mati dalam kondisi lebih buruk daripada orang-orang musyrikin jahiliyah. Itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi hamba, dia melakukan ini itu untuk siapa? Itu namanya tauhid uluhiyah. Nah, Allah itu perbuatannya ini dan seterusnya, itu namanya sifat. Dan Allah itu punya nama. Nah, bagaimana caranya kita mentauhidkan Allah dari sisi nama dan sifatnya? Wa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabi aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahihati al-haqiqati bila ta'wil wala tafwid wala tamtsil wala ta'til. Jadi kita mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan untuk dirinya, atau Rasulnya mensifatkan hal tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengabarkan Allah turun di sepertiga malam yang terakhir, berarti ini sifat Allah kita tetapkan, nggak boleh kita membuat pernyataan yang lain. Bagaimana kita bisa membuat pernyataan Allah itu ini, begini tanpa ada kabar dari kitab dan sunnah? Bagaimana mungkin? Nggak bisa, karena tidak ada yang pernah berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa? Malaikatnya. Dan malaikatnya hanya mengabarkan kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dari sini kita mengatakan Allah itu begini dan begitu. Tidak bisa dari sumber-sumber yang lainnya. Oh, nanti kalau kita katakan Allah begini dan begitu, nanti kita mentasbihkan, kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yaitu karena ada kebanyakan berkhayal. Siapa yang mengatakan mentasbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluknya? Enggak. Allah begitu ya begitu. Tata caranya kita enggak tahu karena kita tidak pernah melihat Allah itu bagaimana. Dan Allah itu terpisah dari kita. Allah di atas arsy, kita enggak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Jadi kita enggak tahu bagaimana sifat Allah, kita hanya tahu maknanya saja. Turunnya turun sebagaimana HP ini dari atas turun ke bawah, ini maknanya kita paham. Tetapi tata caranya Allah Subhanahu wa taala turunnya itu bagaimana kita enggak tahu. Yang jelas dari atas ke bawah itu namanya turun. Manusia sepakat. Nah, ini kita tetapkan berdasarkan kabar dari kitab dan sunnah. Tidak boleh kita mengatakan Allah begini dan begitu tanpa ada kabar dari kitab dan sunnah. Rasulullah SAW nggak bisa. Karena tidak bisa kita mengatakan Allah ini begini dan begitu dan kita tidak melihatnya, tidak tahu. Berarti itu iftira. Membuat-buat pernyataan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengetahuinya. Itu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah pernyataan yang berat. Bisa membawa kepada kekufuran. Perkara yang berat. Makanya cara mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya
hanya sebatas yang tertera dalam kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Bila takwil tanpa kita mentakwilkannya, wala tafwid tanpa kita mentafwidkan maknanya. Kita paham makna lafaz tersebut secara bahasa, paham kita, tapi hakikatnya kita nggak tahu. Wala tamtsil tanpa kita menyerupakannya, wala ta'til dan tanpa kita mengingkarinya atau menelantarkannya. Al-istiwa seperti sifat Allah istiwa, bersemayam di atas arsy, ya bersemayam saja gitu aja. Kita paham makna bersemayam, tapi bagaimananya ya kita nggak tahu. Kita nggak ada yang pernah naik ke atas arsy, nggak ada. Ya kalau sudah ada yang naik ke atas arsy kemudian dia turun ngasih tahu kita, oh Allah itu di atas arsy seperti ini, nggak ada masalah. Tapi faktanya nggak ada yang sampai ke sana. Maka kita hanya mengatakan Allah bersemayam di atas arsy begitu saja, nggak melebihi itu. Wan nuzul dan turunnya Allah, wal yad dan tangannya Allah, itu kita imani begitu saja. Kita paham makna tangan, kita paham makna istiwa, kita paham makna turun, dan kaifiyahnya kita nggak tahu. Mimma yaliqu bikamalih, dan itu semuanya pasti sesuai dengan kelayakan yang kemuliaan zat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha sempurna jelas punya kelayakan yang luar biasa dan kita tidak akan sampai ke sana selama kita hidup di dunia. Jadi nanti manusia hanya ketika sudah masuk di surga baru bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu nikmat yang luar biasa melihat zat pencipta alam semesta, pemilik segala-galanya, yang menghidupkan dan mematikan. Semoga kita diberikan rezeki, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk kita bisa melihat wajahnya di hari kiamat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan nikmat yang tertinggi bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebuah kenikmatan, karena Allah itu jamil. Allah itu jamil, sangat indah sekali. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Jadi Allah itu mendengar, melihat, kita paham apa itu mendengar, melihat. Cuma bagaimana Allah itu melihat ya kita nggak tahu gimana. Wong kita nggak ada yang pernah berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam berjumpa ketika malam Mi'raj, Isra Mi'raj. Itu pun hijabnya nur, ada cahaya yang menghalangi melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa tahu bagaimana dan bagaimana. Cuma Allah itu begini dan begitu, taunya dari mana? Dari kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah turun setiap malam ke langit dunia. Ini kabar Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Hadisnya benar, maka jangan ditolak. Menolak kabar dari kitab dan sunnah itu adalah menolak taat kepada Allah dan menolak taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Perkaranya berat, karena menolak sama saja menolak agama Islam ini. Jadi apapun yang datang kita imani begitu saja, kita terima. Ini namanya Islam, istislam, menyerah. Wis, pokoknya apa saja yang datang kita terima, kita qanaah, wis kita kerjakan gitu saja. Aina Allah? Lantas di mana Allah itu? Allah fawqal arsy alas sama. Allah di atas arsy, dan arsy ini alas sama, di atas langit. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu bersemayam di atas arsy-Nya. Jadi Allah itu di atas arsy. Jadi ini bumi, di atas bumi ada langit, di atas langit ada langit lagi sampai 7. Kemudian ada kursi. Kursi ini adalah maudhi'ul qadam, tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di atas kursi ada arsy. Nah, arsy ini di atasnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu bainun an khalqih, terpisah dari makhluknya, ada di luar, ada di atas. Paling atas itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah terpisah dari makhluknya. Itu akidah kita. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban." Sesungguhnya Allah menulis kitab, ya Allah menulis takdir. Fahuwa indahum fawqal arsy, maka kitab ini ada bersama Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Jadi Allah di atas arsy, ini muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Jadi Allah di atas arsy, zatnya ada di atas arsy, jauh dari kita. Jauh dari kita. Sehingga kita tidak berjumpa Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini, tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Halillahu ma'ana. Jadi apakah Allah itu bersama kita? Ya, jawabannya iya, Allahu ma'ana. Allah bersama kita bisa ma'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, wa ilmihi, dan dengan ilmunya. Allah itu tahu gimana kita. Jadi Allah di atas arsy melihat kita, para hambanya ini melihat. Melihat kita. Melihat kita, mengawasi kita, mendengarkan kita, mengetahui kita. Bagaimana Allah tahu? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, menyampaikan kabar, mengabarkan kepada kita tentang dirinya. Qala la takhafa, wahai Harun, wahai Musa dan Harun, la takhafa, jangan takut kalian berdua. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma' wa ara, aku dengarkan dan aku melihat. Jadi Allah Ta'ala melihat kita dan zatnya ada di atas arsy. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum, sesungguhnya kalian ini sedang meminta, berdoa, menyeru, sami'an qariba, yang maha mendengar, yang maha dekat, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Jadi Allah bersama kita, mendengarkan kita, dekat dengan kita. Jadi ibaratnya mengawasi orang yang di jauh dan sangat-sangat kelihatan, ngawasi terus berarti apa? Bersama. Ya, bersama terus. Jadi kebersamaan itu tidak melazimkan nempel atau dekat, ya. Kebersamaan walaupun dari jauh ngawasi terus itu namanya juga kebersamaan. Jadi sejak kapan kalimat bersama itu artinya menyatu? Ya baru kali ini orang-orang ahlu bid'ah dari kalangan wahdatul wujud mengatakan ma'iyah itu, kebersamaan itu artinya adalah nempel, ya, satu kesatuan. Dari mana ilmu seperti itu? Secara bahasa saja namanya bersama itu tidak melazimkan nempel satu kesatuan. Saya bersama kamu, apakah nempel nyatu terus gitu? Ya enggak. Itu dari sisi bahasa aja seperti itu. Loh, kok melazimkan sifat Allah dengan pernyataan seperti itu dari mana? Jadi Allah bersama kita itu tidak dengan zatnya, tapi dengan penglihatannya, dengan sam'anya, dengan pendengarannya, dengan ilmunya, dengan muraqabahnya, dengan ta'yidnya, dengan dukungannya, pertolongannya, dan lain sebagainya. Itu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia dan para hambanya. Mahiyya faidatut tauhid. Lantas kalau begitu, apa faedahnya kita bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Dalam rububiyah enggak boleh disematkan kepada selainnya. Dalam uluhiyah kita hanya menunjukkan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara asma dan sifat, kita mensifati Allah harus hanya berdasarkan kabar dari kitab dan sunnah saja. Tidak kita mensifatinya dengan sifat-sifat buatan sendiri, enggak boleh. Nah, ini faedahnya ini semuanya apa? Faidatut tauhid hiyal amnu fil akhirati minal azab. Jadi faedahnya bertauhid itu aman di akhirat dari azab. Ya, karena kalau sudah mati otomatis larinya ke akhirat. Kalau di akhirat ini antara aman dan takut, terancam. Nah,
Biar aman bagaimana caranya? Caranya dengan bertauhid. Wal hidayatu fid dunya. Dan nanti kalau sudah bertauhid kepada Allah di dunia, maka dia dapat hidayah, jalan yang lurus, di atas jalan yang lurus. Wa takfiriz dzunub, dan dosa-dosanya terampuni. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri iman mereka dengan kedzaliman, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka mereka orang yang dapat keamanan, aman di dunia, aman di akhirat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Di dunia aman dari penyimpangan, dari penyelewengan, dari hidup yang sengsara, hidupnya tenang, bahagia, itu aman. Dan di akhirat aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka yang dapat petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat kelak. Di dunia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jalan yang lurus, ini silahkan ditempuh. Allah menunjukkannya. Mudalil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah akan menunjukkan dia jalan yang lurus, dan di akhirat juga ditunjukkan jalan untuk sampai kepada surganya, tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul ibadi 'ala Allah, haknya para hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya hak yang kita berhak menuntut Allah Subhanahu wa taala itu apa? Allah yu'adzab man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak boleh mengazab siapapun yang tidak berbuat syirik sekutu kepadanya. Berarti kalau kita sudah bertauhid, kita aman, kita tidak akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat, dan ini merupakan pondasi dasar agama kita. Kita wajib memahaminya dengan sebaik-baiknya, tidak boleh salah sedikit pun. Nah, ini akidah, perkara yang berat, perkara yang berbahaya. Makanya jangan gampang-gampang kumpul-kumpul sama ahlu bid'ah, kumpul-kumpul sama orang yang akidahnya nggak benar, nggak lurus. Itu bisa membahayakan agama kita, bahaya di dunia dan bahaya setelah kematian di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.